datang di Bangunan Podcast Balai POM Kendari, tempat kita informasi obat dan makanan bersama aku Listia dan aku Intan. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan seorang kepala Balai POM di Kendari. Kita sambut Ibu Andi Amirah Hilawati, SSI Apoteker MHSM. Selamat datang Ibu. Boleh Bu disapa dulu Bu, Sobat Bangunan Podcast. Halo, selamat pagi semua sahabat Bangunan Podcast. Iya Bu, boleh Bu dibagi pesan dan kesannya selama 2 bulan ini di Kendari. Baru 2 bulan ya Bu menjabat sebagai kepala Balai POM Kendari ya? Iya betul. Ya, jadi saya datang di sini ya tanggal 5 Oktober. Iya. Oktober. Hadir di Balai POM Kendari. Kesan-kesan saya di Balai POM Kendari ini luar biasa karena saya melihat semangat dari para pegawai yang ada di Balai POM Kendari yang mau bergerak maju dan bertumbuh bersama. Kemudian saya melihat juga stakeholder sangat welcome terhadap saya ketika saya bersilaturahmi, sehingga itu menjadikan kemudahan buat saya untuk berkinerja di Balai POM Kendari. Luar biasa sekali ya di sini. Alhamdulillah, semoga bersama Ibu sebagai Kepala Balai POM di Kendari kita bisa mengawasi obat dan makanan di Sulawesi Tenggara dengan lebih efektif dan efisien ya Bu. Amin. Oke, ngomong-ngomong tentang pengawasan obat dan makanan ini ya Bu, saya kan dengar-dengar kemarin saya lihat di postingannya Bapak Kepala Badan POM RI, Bapak Taruna Ikrar itu menyatakan bahwa ada pandemik, silent pandemic. Boleh dijelaskan Bu, silent pandemic itu apa? Nah, silent pandemic ini artinya sesuatu kejadian yang secara diam-diam bisa menyebabkan bahaya, dan bahaya ini bisa terjadi di kalangan kita dan juga secara global di dunia. Oh, yang tanpa kita sadari gitu ya Iya, Bu. tanpa kita sadari. Contohnya nih. Contohnya apa Bu? Boleh dijelaskan? Seperti misalnya penggunaan antimikroba yang seringkali kita tanpa kita sadar membeli antibiotik untuk mengobati diri sendiri, padahal itu sebenarnya akan membahayakan diri kita sendiri. Oh, gitu. Kenapa nih Bu? Kenapa antimikroba itu yang kan itu obat ya, harusnya bisa untuk mengobati. Nah, kenapa sih dia malah membahayakan? Nah, ini penggunaannya yang salah ya. Jadi dalam antimikroba ini, sebagai kita harus tahu dulu definisi antimikroba resisten itu apa gitu ya. Nah, resisten itu kan artinya dia kebal. Iya. Jadi antimikroba itu adalah obat di mana bakteri itu nanti menjadi kebal terhadap tubuh kita karena penggunaan yang salah. Jadi bahaya dari resisten antimikroba itu sebenarnya harus kita pahami ya. Dengan menggunakan antibiotik yang berlebihan dan tanpa anjuran, itu justru bisa menyebabkan kondisi yang tadinya baik menjadi tidak baik dan bahkan cenderung mematikan. Dan itu bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada populasi lansia dan juga yang memiliki penurunan imun. Nah, cara mikroba itu menjadi resisten karena penggunaan yang berlebihan tadi ya. Kemudian setelah berlebihan itu dia akan bermutasi, dan ketika dia sudah bermutasi itu menyebabkan kebal terhadap antibiotik yang kita minum. Akhirnya akan merugikan diri kita sendiri ketika kita membutuhkan obat itu, justru nanti sudah tidak berfungsi sebagaimana layaknya yang kita butuhkan. Berarti ini dampak resisten antimikroba ini berbahaya sekali ya Bu? Iya, tentu saja berbahaya ya. Jadi kalau yang namanya resisten itu berarti ketika tubuh kita membutuhkan, dia tidak akan lagi berfungsi dengan baik karena kekebalan. Jadi kekebalannya hilang untuk tubuh ya. Kalau karena bakterinya yang kebal terhadap gitu. obat dan antimikroba tersebut. Jadi kalau kita bicara antimikroba sama sebenarnya dengan antibiotik. Jadi antibiotik ini harus kita perhatikan benar-benar penggunaannya, jangan sampai menggunakan tidak sesuai dengan anjuran yang ada. Jadi ini yang harus selalu kita gaungkan dan ulang-ulang kepada semua masyarakat bahwa hati-hati dalam penggunaan antibiotik ini. Apabila Bu terjadi salah terhadap individunya, jadi misal untuk anjuran dokternya itu 3 kali sehari, tapi individu tersebut lupa untuk mengkonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter, itu bagaimana Bu?
Ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi dalam penggunaan antibiotik itu kita harus disiplin ya dalam penggunaannya karena untuk mencegah terjadinya resistensi tadi. Jadi kita harapkan masyarakat itu sadar dalam penggunaan antibiotik itu harus benar-benar sesuai dengan anjuran dokter. Kalau misalnya penggunaannya 3 kali sehari, maka kita harus hitung dalam 24 jam itu harus dibagi 3 untuk penggunaan 3 kali seharinya. Ketika seseorang lupa jamnya dalam meminum antibiotik itu, ketika dia ingat dia harus langsung minum obat tersebut. Yang jelas harus dalam 1 hari itu disesuaikan dengan 3 kalinya, 3 kali minum obat antibiotik. Oh begitu, jadi kalau misal saya harusnya mengkonsumsi jam 8 pagi kan berarti jam 4 sore lagi, terus tambah lagi begitu kan ya? Betul. Dan ini antibiotik itu harus digunakan sesuai resep dokter ya Bu? Sesuai. Jadi misal ada orang nih dia biasanya udah pernah diresepin antibiotik, sakit demam, udah pernah diresepkan antibiotik, kemudian dia demam lagi, itu nggak boleh langsung pakai antibiotik ya Bu? Iya. Harus ke dokter dulu. Harus ke dokter dulu. Jangan sampai demamnya itu bukan karena bakteri, tapi mungkin disebabkan oleh hal yang lain. Mungkin hanya butuh istirahat dan sebagainya. Bagus nih buat insight masyarakat kan, karena biasanya itu penggunaan antibiotik kita berdasarkan pengalaman. Kadang itu yang suka di masyarakat yang suka tanpa resep dokter itu. Nah ini berarti ini bukan isu masalah kecil ya Bu, ini merupakan dampak yang besar ya apabila masyarakat itu kurang memahami mengenai antimikrobial resisten. Iya betul sekali, ini menjadi dampak yang besar buat. Jadi masalah ini bukan masalah kita saja ya yang ada di Balai POM Kendari, tetapi ini sudah menjadi masalah lintas sektor, masalah masyarakat pada umumnya dan baik bukan cuma masyarakat, bukan cuma manusia, tapi di hewannya juga, di lingkungan kita juga. Karena membuang sembarangan sisa antibiotik pun itu bisa mencemari lingkungan, dan ketika tanah, air, lingkungan itu sudah tercemar dengan antibiotik, itu bisa memberikan dampak yang lebih buruk karena resistensi itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Berarti untuk membuang sampah obat yang baik juga harus ada caranya ya Bu? Nggak sembarangan dibuang kan? Iya, tidak sembarangan dibuang dalam membuang antibiotik karena di program Badan POM sendiri kan ada yang namanya gerakan Ayo Buang Sampah atau ABSOR ya. Di situ memang ada spot-spot tertentu di pelayanan menyediakan tempat pembuangan sampah obat sehingga nanti sampah obat itu akan diambil secara khusus lalu dimusnahkan. Nah ini juga yang harus menjadi perhatian semua masyarakat terutama di Sulawesi Tenggara, bahwa kalau kita membuang obat jangan sembarangan karena itu bisa mencemari lingkungan dan dampaknya bisa menyebabkan resistensi terhadap tubuh. Oh kayak pemilik di depan ya Bu? Iya betul. Kalau di Balai POM Kendari sendiri menyediakan fasilitasi tempat buang sampah obat yang baik yang benar atau tidak? Iya, menyediakan. Ada. Oh begitu. Oh, iya. Bagaimana cara masyarakat apabila ingin juga ikut membuang sampah yang baik yang benar? Bisa nggak? Maksudnya misal masyarakat nih dia membawa sampahnya ke Balai POM Kendari sekalian, ini gimana sih Kak cara buang sampah yang baik yang benar? Maksudnya bertanya begitu kepada petugas Balai POM Kendari, berarti bisa ya Bu? Ya seharusnya bisa ya, karena kita sudah menyiapkan sarananya untuk itu. Jadi masyarakat boleh, tapi cuma sampah obatnya ya, bukan sampah rumah tangga yang dibawa ya. Nanti kami kepenuhan sampah lagi kalau ada seperti itu. Jadi sampah obat, karena kita khawatir gitu dengan membuang sampah obat sembarangan itu bisa membahayakan. Dan yang lebih khawatir lagi ketika sampah obat-obat itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya, kayak sebenarnya udah kadaluarsa nih, tapi diganti kan? Iya betul sekali. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu berarti. Iya betul. Kemudian Bu, itu kan tadi ya, Ibu telah berstatement bahwa untuk mencegah AMR dibutuhkan peran serta dari banyak pihak, terutama dari Balai POM sendiri, terus masyarakat serta pemerintah juga harus ikut menggalakkan hal ini. Boleh nggak Bu dijelaskan untuk langkah yang dapat diambil masyarakat untuk mencegah AMR ini tuh gimana? Masyarakat seharusnya itu bagaimana? Oke. Nah ini saran dari Badan POM ya, untuk pengendalian antimicrobial resistance itu kita kenal dengan istilah ABC plus 4T. Jadi A itu bagaimana kita memahami antimicrobial resistance. Kemudian B itu bagaimana kita memahami bahaya dari antimikroba ini.
yang resisten, kemudian yang C bagaimana cara mikroba itu menjadi resisten. Nah, kemudian di 4T-nya sendiri itu berarti kita tidak membeli dan tidak menyalurkan obat antimikroba tanpa resep dokter. Kemudian teruskan penggunaan antimikroba atau antibiotik ini sesuai dengan anjuran dokter meskipun kondisi kita sudah membaik. Yang ketiga, tidak membuang sampah sisa atau rusak secara sembarangan. Dan yang keempat adalah tegur dan laporkan ketika ada sarana yang menyalurkan obat tanpa standar yang seharusnya. Oh, berarti bisa juga masyarakat melakukan pengaduan ya, Bu? Boleh. Oh iya Bu, saya mau bertanya terkait T yang kedua ya. Teruskan pengobatan walaupun gejalanya itu sudah hilang. Nah itu kenapa Bu antimikroba harus dihabiskan atau diteruskan pengobatannya? Nah, sesuai dengan anjuran dari dokter ya, dalam pengeresepan itu kan memang perlu dipertimbangkan dosisnya, dan dokter tentu sudah mengetahui penggunaan untuk satu pasien itu menggunakan antibiotik itu berapa hari dan berapa kali. Nah tentu ini yang harus kita jadikan patokan sesuai dengan anjurannya, karena sebagai tenaga ahli dia sudah mengetahui hal-hal yang harus kita selesaikan. Nah untuk antibiotik harus habis, memang harus habis untuk mencegah kebal tadi, karena kalau antimikroba sudah mikrobanya sudah kebal, kita minum antibiotik yang sama maka tidak akan berfungsi sama seperti yang kita harapkan. Jadi itu pesan bahwa disiplin dalam menggunakan antibiotik itu harus selalu diperhatikan. Jadi bukan berarti gejalanya udah menurun terus antimikrobanya itu udah mati ya, bisa jadi dia masih pingsan. Ya mungkin seperti itu kali ya. Jadi memang harus betul-betul taat sesuai anjuran dokter. Terus antibiotik berarti juga nggak bisa disimpan ya Bu? Tidak Nah, jadi harus dihabiskan. Harus memang. dihabiskan. Baik Bu, saya mau nanya untuk T yang keempat. Tadi kan terus laporkan apabila menemukan sarana yang menjual antibiotik tanpa resep dokter. Itu untuk masyarakat yang mau melaporkannya melalui cara bagaimana ya? Oh sih. Jadi kalau untuk melaporkan itu banyak cara yang bisa kita lakukan ya, bisa melalui media sosial, Instagram dari Balai POM di Kendari, kemudian bisa juga melalui WA Balai POM di Kendari, atau bisa juga melalui Bepom Mobile yang disiapkan oleh Badan POM. Namun untuk Bepom Mobile ini diperlukan akun dari si pengadu ya, si masyarakat ini, agar dia bisa memberikan identitasnya lebih lengkap dan melakukan pengaduan di dalam aplikasi Bepom Mobile tersebut. Oh begitu. Terima kasih Bu atas informasi dan penjelasannya. Sama-sama. Oh iya Bu, sejauh ini peran pengawasan Badan POM khususnya Balai POM di Kendari terhadap pengendalian resistensi antimikroba itu sejauh mana? Baik. Merujuk dari keputusan Kepala Badan POM nomor 350 tahun 2025 tentang peta jalan rencana aksi pengendalian antimikrobia resisten untuk tahun 2025-2029 ya. Nah, di situ adalah sebagai langkah strategis dalam pengendalian antimikrobia resistance. Untuk Badan POM sendiri kita sudah melakukan banyak peran dalam pengendalian antimikrobial ini, diantaranya yaitu pengawasan pelayanan, di mana petugas di Badan POM itu melakukan pengawasan baik di pre-market maupun di post-market. Kemudian joint inspection ini biasanya juga kita bekerja sama dengan lintas sektor terkait, contohnya misalnya dengan pertanian, karena penggunaan antimikroba yang berlebihan untuk penggunaan hewan itu justru juga bisa menjadi pemicu dalam resistensi antimikroba, sehingga kita perlu melakukan kerjasama dalam hal itu. Kemudian berikutnya adalah BIMTEK dan advokasi dengan lintas sektor ya. Jadi kita selalu menyampaikan melalui materi-materi yang ada, baik misalnya materi itu bukan dalam bentuk itu, tapi kita menyelipkan satu slide cerita tentang bahaya antimikroba resistance ini, agar lintas sektor juga memiliki kesadaran yang sama terkait dengan bahaya dari AMR.
Kemudian kita juga melakukan komunikasi informasi edukasi ya terkait dengan AMR, baik untuk SDM dari Balai POM sendiri juga untuk masyarakat dengan metode misalnya komunikasi informasi edukasi. Dan yang terakhir mungkin yang kita lakukan adalah penguatan regulasi, kemudian sampling, ya, sampling dan pengujian. Ini untuk memastikan bahwa antimikroba atau antibiotik yang beredar selama ini memenuhi standar yang sesuai, jadi dan memenuhi syarat dalam kadarnya. Banyak banget ya peran kita. Jadi Badan POM ini sangat serius sekali mengendalikan antimikroba resisten tadi ya. Iya, betul. Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa ada pengawasan pre dan post market ya. Itu boleh dijelaskan Bu untuk maksudnya apa pengawasan pre market dan post market tersebut supaya masyarakat juga lebih paham terhadap kerjanya Badan POM itu bagaimana alurnya. Oke, siap. Untuk pre-market yang kita harus pahami adalah produk sebelum beredar. Jadi ketika produk yang akan dijual ke masyarakat tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Salah satunya adalah persyaratan yang ditentukan baik itu nomor registrasinya, kemasannya, labelnya dan sebagainya. Nah, jadi Badan POM berperan sebelum pelaku usaha mengedarkan produknya, tentu harus dilakukan pengawasan pre-market dulu. Pendampingan pelaku usaha dalam pre-market itu untuk memastikan bahwa semua persyaratan itu terpenuhi dan memiliki nomor izin edar. Sehingga kami bisa menjamin bahwa apa yang beredar di masyarakat itu aman, bermutu, dan bermanfaat. Jadi supaya masyarakat ini tidak khawatir ya Bu atas produk obat yang digunakan. Iya, betul. Sudah aman karena udah diuji Iya. pre-market dan post-market sama BPOM ya. Kalau post marketnya Bu, Kalau post market itu berarti pada saat beredar, pada saat telah memiliki izin edar dan sudah berada di masyarakat, maka kita wajib untuk melakukan pengawasan juga secara rutin terhadap produk-produk tersebut. Apakah produk yang didaftarkan sebelumnya memiliki kadar indikasi tertentu sama seperti yang diedarkan di masyarakat. Jangan sampai ternyata berbeda pada saat didaftarkan di awal dengan yang diedarkan di masyarakat. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa peredaran itu pre-market ataupun post-market sama hasil ujinya untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat. jadi nggak cuma peran di pre-market, jadi post marketnya juga tetap diawasi rutin ya Bu. Iya, tiap betul, tahun. betul sekali Bu. Iya Bu, saya juga ada satu pertanyaan lagi Bu. Jadi antimikroba atau antibiotik itu bukan obat dari segala jenis penyakit ya Bu? Oh, bukan sama sekali. Jadi harus memang diingat ya, di mindset kita harus diatur bahwa antibiotik atau antimikroba itu bukan untuk semua penyakit. Jadi menggunakan antibiotik itu hanya jika kita perlu dan sesuai dengan anjuran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dan bukan untuk semua penyakit karena harus dipastikan bahwa obat itu bukan hal yang harus selalu menjadi acuan masyarakat untuk merasa dirinya sembuh dengan obat gitu. Jadi jangan mengandalkan antibiotik ya Bu? Betul, jangan mengandalkan Semua jenis antibiotik. penyakit. Obat dewa. Bu, ada nggak sih tantangannya dalam pengawasan antimikrobial resisten ini Bu di masyarakat? Oh, banyak ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk mengatasi ini. Tapi mungkin saya akan coba menjawabnya satu persatu dulu. Jadi di sarana pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu tentu kita berharap petugas-petugas di sarana itu memiliki standar dalam pelayanannya satu, kemudian memiliki kompetensi dalam mengarahkan pembeli untuk tidak sembarangan dalam membeli antibiotik dan bagaimana cara penggunaan yang benar sehingga masyarakat itu lebih aware lagi terhadap penggunaan antibiotik. Tentu petugas dari kami dari Balai POM Kendari juga harus memiliki itikat untuk selalu mengedukasi petugas-petugas di sarana itu agar mengingatkan bahwa bahayanya penggunaan antimikrobial tanpa anjuran. Nah, jadi
Dan kami juga butuh tentu dukungan dari pemerintah setempat ya, stakeholder kita untuk memberikan satu aturan regulasi yang jelas kepada masyarakat. Pentingnya untuk berhati-hati dalam membeli antimikroba ini, antibiotik ya. Dalam hal ini kami berharap semua pemerintah baik di pusat maupun di daerah itu mengeluarkan surat edaran terkait dengan bahaya antimikroba ini atau antibiotik, sehingga dengan begitu ada payung hukum bagi sarana-sarana di distribusi sarana pelayanan di kabupaten kota untuk menolak ketika harus menjual antibiotik tanpa resep dokter. Menurut saya ini sangat penting dan mudah-mudahan dengan podcast ini yang bisa didengar oleh semua orang bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman semua, buat masyarakat, buat lintas sektor, bagaimana pentingnya kita sama-sama mendukung untuk pencegahan resistensi antimikroba. Peran BPOM sangat luar biasa ya, Lis. Besar sekali dampaknya ya untuk masyarakat. Katanya juga susah nih, harus Iya. dengan bantuan lintas sektor. Iya, nggak bisa berdiri sendiri ya, Tidak Bu. bisa berdiri sendiri. Ibu boleh mungkin sedikit pesan untuk masyarakat terkait AMR ini, antimikroba resistance? Oke, kata-kata bijaknya adalah bijak menggunakan antibiotik. B, beli sesuai dengan resep dokter. Kemudian I-nya ikuti petunjuk penggunaannya. J-nya jeli dan bertanya kepada dokter. Kemudian A-nya awasi penggunaan antibiotik di rumah. Dan K, konsultasi kepada dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Terima kasih banyak ya Ibu Amira untuk penjelasannya, sangat mencerahkan sekali untuk kita masyarakat di Indonesia. Iya, jadi masyarakat semakin melek atas penggunaan antibiotik ya, tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan, tidak membeli secara sembarangan dan menggunakan sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih juga untuk penonton setia Bangguna Podcast yang telah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman, saudara maupun kerabat kalian supaya semakin banyak orang-orang yang terpapar mengenai informasi antimikroba resistance. Sampai jumpa di episode selanjutnya Bangguna Podcast. Ingat, Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.